Berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi inilah kebenaran mutlaknya. Segala yang Anda yakini tentang kesuksesan itu salah. Ini bukan soal gelar, bukan soal kerja keras, dan jelas bukan soal keberuntungan. Anda mungkin menganggap ini provokatif, tapi hanya 1% dari populasi yang benar-benar memahami formula ini. Dan mereka itulah individu yang mengendalikan hampir seluruh uang di planet ini. Sekarang, coba Anda jawab, bagaimana jika segala yang pernah Anda dengar tentang kemakmuran adalah kebohongan? Dan bagaimana jika hanya dalam beberapa bulan Anda bisa sepenuhnya menulis ulang hidup Anda? Semuanya berawal dari sebuah ide, bukan harapan yang samar, melainkan percikan konkret yang Anda abaikan karena Anda pikir itu mustahil atau bukan untuk saya. Saya ingat persis hari ketika sebuah ide mengubah segalanya dalam hidup saya. Seseorang memberi saya buku berjudul Think and Grow Rich, dan awalnya saya tidak melihat sesuatu yang ajaib di dalamnya selain kata-kata. Namun di balik kata-kata itu, terdapat cara berpikir yang berbeda, cara memandang dunia yang memungkinkan saya melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya saya lihat sebagai pintu tertutup. Ide ini tidak memberi saya gelar, tidak memberi saya warisan atau jalan pintas. Ide ini memberi sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah peta mental baru yang bisa saya ikuti langkah demi langkah. Pengaruh buku itu dan bagaimana ia telah mengubah kehidupan telah didokumentasikan selama puluhan tahun. Jika Anda duduk di sana berpikir ini terdengar terlalu abstrak, izinkan saya menjadi sangat praktis. Sebuah ide hanyalah potensi sampai Anda menuliskannya, menentukan percobaan kecil dan mengambil tindakan fisik terhadapnya. Ketika saya memulai, tindakan saya sangat sederhana, sehingga hari ini nyaris lucu. Saya setuju untuk membersihkan satu lantai dengan bayaran $30 per bulan. Itu sederhana, itu kecil, tapi saya tidak membiarkan ide itu mati. Saya memeliharanya, menyesuaikannya, mengulanginya, dan dalam waktu singkat, satu lantai itu berubah menjadi gedung-gedung, kontrak, dan penghasilan yang tidak pernah saya bayangkan ketika saya masih malu membicarakan pekerjaan saya. Kemajuan ini bukanlah mukjizat, itu adalah ketekunan yang diterapkan pada arah yang tepat. Apa keberatan terbesar yang selalu saya dengar? Tapi saya tidak punya uang, saya tidak punya pengalaman, sudah terlambat. Keberatan-keberatan ini universal. Kebenarannya sederhana dan lugas. Kebanyakan orang salah mengartikan kurangnya sumber daya dengan kurangnya ide. Saya telah melihat orang-orang dengan sumber daya yang lebih sedikit melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit hanya karena mereka memiliki keberanian untuk bersikeras pada ide tersebut. Dan untuk membawa Anda berhadapan langsung dengan kenyataan, penelitian menunjukkan bahwa pola pikir optimis dan sikap yang disengaja terhadap uang terkait dengan perilaku keuangan yang lebih baik, seperti menabung dan merencanakan. Dengan kata lain, keadaan mental Anda secara langsung memengaruhi keputusan kekayaan praktis. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang, secara konkret dan hari ini? Pertama, tuliskan idenya. Jangan mengidealkannya. Tulis dengan huruf kapital di bagian atas selembar kertas. Kedua, uraikan ide itu menjadi mikroaksi, tugas-tugas yang dapat Anda selesaikan dalam 1 minggu. Contoh nyata, ingin membuka jasa pembersih. Minggu pertama, pilih lingkungan dan buat 3 tawaran dari pintu ke pintu. Minggu kedua, minta 2 referensi dan buat 1 pamflet sederhana. Minggu ketiga, tawarkan 1 layanan gratis kepada calon klien untuk mendapatkan testimoni. Mikroaksi mengubah ide menjadi kebiasaan karena membuat tubuh berkomunikasi dengan pikiran. Dan inilah sesuatu yang banyak orang abaikan. Pengulangan, dengarkan.
Saya mengulang afirmasi, rekaman, dan ide-ide tertentu ribuan kali hingga menjadi bagian dari refleks otomatis saya, hingga saya tidak lagi harus memaksa pikiran itu. Pikiran itu mulai secara alami mendorong tindakan saya. Neuroscience hari ini menjelaskan mengapa ini berhasil. Otak berubah dengan rangsangan berulang. Ia menciptakan koneksi baru, memperkuat jalur saraf, dan mengubah niat menjadi kebiasaan. Jika Anda ingin ide Anda memandu hidup Anda perlu memprogram otak Anda melalui pengulangan yang disengaja. Izinkan saya lebih spesifik tentang praktik pengulangan. Pilih satu afirmasi pendek yang terkait dengan ide Anda. Contohnya, ide saya layak dan saya akan mengembangkannya sebesar X% dalam 12 bulan. Ulangi kalimat ini dengan suara keras 30 hingga 50 kali sehari di pagi hari dan sebelum tidur, dan baca rencana mikro aksi Anda selama 5 menit segera setelahnya. Lakukan ini selama 30 hari. Pengulangan bukanlah mistisisme, itu adalah pelatihan saraf. Pada saat yang sama, catat setiap kemenangan kecil, satu panggilan yang dijadwalkan, satu layanan yang diberikan, satu komentar positif. Catatan ini memberikan umpan balik emosional yang memicu ketekunan ketika antusiasme alami memudar. Sekarang mari kita bicara tentang keberatan internal yang akan mencoba mensabotase ini. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika tidak ada yang membeli? Bagaimana jika saya membuang waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini ada pada saya. Saya merasakan rasa dingin yang sama di perut, tapi yang mengubah rasa takut menjadi bahan bakar adalah sikap yang saya pelajari dari para mentor. Bertindak bahkan ketika takut. Setiap tindakan yang Anda ambil mengurangi beban keraguan, dan akumulasi kepastian-kepastian kecil inilah yang seiring waktu mengubah yang mustahil menjadi rutinitas. Saya tidak menemukan ini. Saya belajar dengan mengamati para pemimpin, belajar dan menguji, dan juga dengan mengamati data. Perilaku berulang dan terencana berkorelasi dengan kesejahteraan finansial yang lebih baik dan keputusan yang lebih sehat seiring waktu. Saya ingin memperjelas bagaimana Anda dapat menerapkan ini dalam skenario yang mewakili mayoritas orang saat ini. Jika Anda memiliki pekerjaan, pikirkan satu ide yang memanfaatkan waktu luang Anda, satu layanan, satu produk digital, satu konsultasi tentang sesuatu yang sudah Anda tahu cara melakukannya. Jika Anda memiliki anak dan sedikit waktu, ubah waktu kecil itu menjadi mikro tugas. 3 kontak per minggu, 1 jam di malam hari untuk menulis satu skrip penjualan. Jika Anda menganggur, ubah ide itu menjadi satu proposisi nilai yang sangat sederhana sehingga tidak ada yang bisa menolak. Membersihkan, perbaikan kecil, pengiriman lokal. Gunakan alat yang dimiliki semua orang. Satu ponsel pintar untuk beriklan, media sosial untuk mendapatkan klien pertama, aplikasi pembayaran untuk menerima uang. Ide itu harus layak secara ekonomi sejak awal, bahkan jika sederhana, sehingga siklus umpan balik finansial dimulai dengan cepat. Dan inilah sesuatu yang mungkin tampak provokatif. Banyak orang percaya bahwa ide besar harus orisinil. Tidak perlu. Yang membuat perbedaan adalah eksekusi. Ide yang sama yang gagal di tangan satu orang pesimis dan pasif justru berkembang di tangan seseorang yang memprogram pikirannya, mengulang, bertindak, dan menyesuaikan diri. Saya melihat ini pada diri saya sendiri dan pada puluhan orang yang bekerja dengan saya. Yang memisahkan 1% dari 99% tidak selalu kejeniusan. Itu adalah ketekunan yang dipandu oleh pemikiran yang selaras dengan tindakan konsisten. Akhirnya, satu tantangan praktis. Sekarang setelah Anda membaca ini, ambillah selembar kertas dan tulis
pada satu baris ide yang dapat mengubah hidup Anda dalam 12 bulan ke depan. Di bawahnya, tulis mikroaksi pertama yang membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk diselesaikan. Lakukan tindakan itu hari ini, bukan besok. Ketika Anda kembali pada kesederhanaan ini, ide, penulisan, mikroaksi, pengulangan, Anda mengambil kendali atas prosesnya. Dan ingat, ini bukan keberuntungan. Ini adalah satu urutan sistematis keputusan dan pengulangan yang memprogram ulang otak Anda dan memandu hidup Anda menuju apa yang dulunya tampak tak terbayangkan. Untuk waktu yang lama, kebohongan terbesar yang saya yakini adalah ini. Untuk menghasilkan banyak uang, Anda perlu menjadi sangat cerdas. Kita tumbuh dengan mendengar bahwa para jenius menjadi kaya. Dan karena itu, ketika kita melihat rekening bank kita dan diploma di dinding, kita berpikir ada yang salah dengan diri kita. Tetapi kebenaran mentah dan langsungnya berbeda. Bukan peningkatan IQ saya yang mengubah hidup saya. Itu adalah perubahan dalam pola pikir saya. Saya menyadari dan kemudian membuktikan dalam praktik bahwa pendapatan finansial jauh lebih mencerminkan apa yang kita pikirkan tentang uang daripada seberapa banyak yang kita ketahui tentang keuangan. Pikirkan ini, berapa banyak orang brilian yang Anda kenal yang terjebak dalam utang. Dan berapa banyak orang yang tidak pernah menyelesaikan satu mata kuliah universitas pun, namun mengubah hidup mereka. Saya mengalami kontradiksi ini. Ketika saya mulai makmur, saya tidak menjadi lebih pintar. Saya mulai berpikir secara berbeda. Apa yang hilang dari resume dan sekolah adalah instruksi praktis tentang bagaimana mengonfigurasi pikiran sendiri untuk melihat dan memanfaatkan peluang. Perbedaan ini antara mengetahui dan menjadi adalah yang memisahkan mereka yang membangun kekayaan dari mereka yang tetap stagnan. Sekarang, sebelum Anda mengatakan ini hanyalah motivasi belaka, lihatlah data konkret. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ciri-ciri psikologis seperti optimisme dan pola pikir berkembang sangat terkait dengan perilaku keuangan yang lebih baik. Misalnya, orang yang lebih optimis cenderung menabung lebih banyak dan merencanakan dengan pandangan jauh ke depan yang lebih besar. Program-program yang menggabungkan pendidikan finansial dengan pelatihan pola pikir telah menunjukkan dampak nyata pada populasi berpenghasilan rendah, meningkatkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga tindakan praktis terkait pekerjaan dan pendapatan. Dengan kata lain, mengubah cara Anda berpikir bukanlah sihir. Itu adalah satu intervensi yang mengubah pilihan dan hasil keuangan. Jadi, apa yang berubah secara praktis? Peran yang Anda ambil di hadapan keadaan berubah. Sementara kebanyakan orang bereaksi, gaji saya rendah, jadi saya tidak bisa mengambil risiko. Mereka yang makmur bertanya, menjadi siapa saya agar risiko terasa alami? Mereka mengajukan pertanyaan panduan dan konsekuennya menyelaraskan pikiran, tindakan kecil, dan bahasa dengan keadaan baru. Itulah mengapa saya selalu bersikeras untuk menuliskan apa yang saya pikirkan. Menuliskannya di atas kertas mengubah ide menjadi kontrak dengan diri sendiri. Ketika saya menulis satu tujuan sederhana untuk membersihkan satu lantai dengan bayaran $30, itu menjadi medan uji coba untuk tindakan yang lebih besar. Logikanya sederhana. Anda tidak perlu memulai dari yang besar. Anda perlu memulai dengan koherensi antara pikiran dan tindakan. Ada juga satu dasar biologis. Otak berubah dengan pengulangan. Mengulang satu ide, satu frasa panduan, atau satu perilaku memperkuat sirkuit saraf. Proses neuroplastisitas ini berarti bahwa seiring waktu, berpikir dan bertindak sesuai dengan pola pikir baru menjadi lebih otomatis dan kurang bergantung pada kemauan. Dengan kata lain, pengulangan yang disengaja mengambil niat abstrak
dan membentuknya menjadi kebiasaan yang memandu keputusan finansial sehari-hari. Ini bukan esoterisme. Ini adalah ilmu saraf yang diterapkan pada pengembangan pribadi. Jika Anda menginginkan contoh nyata, bukan cerita dari buku teks, perhatikan orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terbelenggu oleh label seperti tidak berpendidikan atau tidak memiliki latar belakang akademis yang kuat dan yang melalui ketekunan mental serta tindakan berkelanjutan mengubah hidup mereka. Richard Branson putus sekolah di usia muda dan membangun kerajaan bisnis dengan menjadi ulet, berani, dan gigih. J.K. Rowling adalah seorang ibu tunggal yang ditolak oleh banyak penerbit sebelum akhirnya gigih hingga meraih kesuksesan, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kemampuannya untuk bertahan, beradaptasi, dan terus percaya pada visi yang ia miliki untuk dirinya. Kasus-kasus ini tidak membuktikan bahwa pendidikan formal itu tidak berguna. Mereka membuktikan bahwa ketekunan mental dan sikap bisa mengatasi kondisi awal yang sulit. Dan sekarang, sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur. Keyakinan membatasi apa yang Anda pegang tentang uang. Uang itu kotor. Uang hanya untuk segelintir orang. Saya tidak dilahirkan untuk ini. Frasa-frasa ini membentuk perilaku dan Anda mengulanginya berkali-kali tanpa menyadarinya. Praktik yang benar-benar berhasil itu sederhana, terukur, dan dapat diulang. Pilih keyakinan baru yang praktis, singkat, spesifik, berorientasi tindakan, dan jadikan itu rutinitas. Saya katakan rutinitas karena studi dan pengalaman saya menunjukkan bahwa mendengarkan, membaca, dan mengulang secara konsisten mengubah sebuah ide menjadi tindakan otomatis. Tulis, saya memiliki kapasitas untuk menciptakan kekayaan dengan nilai jujur. Ulangi frasa ini setiap pagi, lalu tinjau tujuan-tujuan mikro Anda dan ambil setidaknya satu tindakan mikro yang menghubungkan pikiran dan dunia. Langkah-langkah kecil yang konsisten mengalahkan rencana besar yang diulang dengan buruk. Jika Anda masih berpikir masalahnya adalah waktu atau sumber daya, jawablah dengan tulus. Berapa kali Anda mengkonseptualisasikan sesuatu hanya untuk meninggalkannya karena ketakutan? Berapa banyak peluang yang lenyap karena Anda menunggu kondisi yang sempurna? Sikap yang saya lihat mengubah orang bukanlah kesempurnaan, melainkan keberanian untuk bertindak dengan pemikiran baru, bahkan jika tidak yakin, dan untuk menyesuaikan diri sepanjang perjalanan. Pola pikir yang tepat tidak menghilangkan kesalahan, ia mengubahnya menjadi bahan bakar. Setiap kesalahan yang Anda hadapi dengan rasa ingin tahu dan penyesuaian melemahkan keyakinan yang membatasi dan memperkuat langkah selanjutnya. Akhirnya, inilah latihan konkret yang telah saya gunakan dan rekomendasikan. Hari ini, identifikasi satu keyakinan membatasi tentang uang. Tuliskan. Di sampingnya, tulis keyakinan praktis yang berlawanan. Pilih satu tindakan mikro yang akan Anda ambil dalam 48 jam ke depan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa keyakinan baru itu lebih berguna. Dan ulangi, dengan lantang, keyakinan baru itu 30 hingga 50 kali per hari selama 21 hingga 30 hari. Gabungkan ini dengan catatan harian tentang kemenangan-kemenangan kecil. Protokol ini menulis tindakan mikro, pengulangan, pemantauan, mengaktifkan neuroplastisitas, mengubah perilaku, dan seiring waktu mengubah hasil. Beginilah cara pikiran berhenti menjadi alasan dan menjadi instrumen. Jadi katakan kepada saya, apakah Anda akan terus mengukur nilai diri Anda dengan ijazah dan alasan? Atau Anda akan mulai hari ini untuk melatih proses berpikir yang dinilai oleh tindakan Anda? Anda tidak perlu menjadi lebih pintar untuk memulai. Anda hanya perlu memulai dengan cerdas, menyelaraskan pikiran, rutinitas, dan ketekunan. Saya ingat dengan jelas,
Hari ketika saya menyadari bahwa saya hidup untuk menyenangkan orang lain. Itu adalah ruangan yang sangat besar, penuh sesak dengan orang. Saya duduk di belakang, membungkuk, berusaha agar tidak terlihat seolah-olah keberadaan saya hanyalah sebuah beban. Di depan, seorang pria berbicara dengan kepercayaan diri yang begitu besar, sehingga ia sepenuhnya menguasai ruangan. Namanya adalah Bill Gove. Ia tidak perlu berteriak, juga tidak perlu membuktikan apapun. Ia memang begitu adanya. Dan saya di belakang berpikir, seandainya saja saya bisa berbicara seperti dia, hidup saya pasti akan berubah. Tapi jauh di lubuk hati, kenyataannya adalah saya tidak percaya saya pantas berada di panggung itu. Butuh waktu lama bagi saya untuk memahami bahwa diterima dan dicintai adalah dua hal yang berbeda. Diterima itu bersyarat. Anda dihargai selama Anda berperilaku sesuai harapan. Dicintai itu tanpa syarat. Itu adalah ketika Anda dihargai persis seperti diri Anda apa adanya. Dan ketika Anda memutuskan untuk jujur pada diri sendiri, Anda pasti akan mengganggu mereka yang masih terperangkap dalam penampilan. Mereka akan menyebut Anda sombong, gila, berbeda. Tapi tahukah Anda apa yang lebih buruk daripada dihakimi? Terus menjadi tiruan pucat dari diri Anda yang seharusnya. Saya ingat pertama kali saya melangkah ke atas panggung. Tangan saya berkeringat, jantung saya berdebar kencang, dan saya berpikir untuk menyerah. Tapi sesuatu di dalam diri saya berbisik, Anda sudah terlalu lama hidup dengan ketakutan. Sekaranglah saatnya untuk hidup dengan tujuan. Saya gemetar, saya gagap, tapi saya berbicara. Dan ketika saya selesai, saya menyadari bahwa saya tidak mati. Sebaliknya, saya telah terlahir kembali. Saat itulah saya mengerti bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk terus maju, bahkan dengan rasa takut itu. Studi menunjukkan bahwa orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai otentik mereka memiliki tingkat kesejahteraan, kepuasan, dan bahkan stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Ini karena ketika Anda asli, tindakan Anda selaras dengan apa yang Anda yakini. Dan ketika ada keselarasan, ada kejelasan, dan di mana ada kejelasan, di situ ada kekuatan. Kejelasan inilah yang memungkinkan saya mengubah ide menjadi sebuah kerajaan tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Saya menemukan bahwa menjadi otentik bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Ini tentang mengakui kekurangan Anda, keraguan Anda, dan tetap memilih untuk tampil. Ketika Anda melakukan itu, alam semesta merespons. Peluang yang tepat muncul karena Anda bergetar pada frekuensi yang benar, frekuensi kebenaran, dan tidak ada yang lebih magnetis daripada kebenaran. Saya ingin Anda membayangkan sejenak bagaimana hidup Anda jika Anda hidup 100% sebagai diri Anda yang sejati. Jika Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri atau menyembunyikan impian Anda atau meminta izin untuk ada. Bayangkan bangun setiap hari dengan perasaan ringan karena tidak ada lagi topeng. Inilah kebebasan. Dan itu dimulai tepat saat Anda berhenti mencoba menyesuaikan diri dengan dunia orang lain dan mulai membangun dunia Anda sendiri. Ada latihan sederhana namun transformatif yang membantu saya dalam perjalanan ini. Ambil selembar kertas dan tuliskan nama area dalam hidup Anda di mana Anda merasa tidak menjadi diri sendiri. Itu bisa di tempat kerja, di rumah, atau dalam hubungan Anda. Tuliskan apa yang ingin Anda katakan atau lakukan jika Anda tidak takut. Bacalah dengan lantang. Visualisasikan diri Anda bertindak seperti ini. Ulangi ini setiap hari selama 1 minggu. Yang akan terjadi sangat kuat. Pikiran Anda akan mulai menerima versi baru ini sebagai sesuatu yang mungkin dan ketakutan akan kehilangan cengkeramannya. Saya belajar melalui pengalaman bahwa hidup untuk menyenangkan adalah cara paling halus untuk menyerah pada diri sendiri.
dan bahwa memutuskan untuk menjadi diri Anda mungkin akan mengganggu banyak orang, tetapi itu akan menginspirasi mereka yang membutuhkannya. Pada akhirnya, keaslian adalah revolusi yang hening. Ia tidak menuntut tepuk tangan, ia hanya membebaskan. Dan begitulah saya menemukan bahwa hidup berhenti menjadi kewajiban ketika Anda berhenti memainkan karakter dan akhirnya mulai menjalani kebenaran Anda. Keraguan bukan hanya sekadar pikiran yang lewat. Itu adalah mekanisme yang melumpuhkan tindakan dan melahap kemungkinan. Selama bertahun-tahun saya membiarkan bisikan itu mendefinisikan saya. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menertawakan? Bagaimana jika sudah terlambat? Dan setiap bagaimana jika bertindak seperti rantai tak terlihat yang mencegah saya untuk bangkit. Saya menyadari dengan menyakitkan bahwa keraguan bukanlah peringatan bahaya. Itu adalah pencuri yang perlahan mencuri momen, peluang, dan reputasi. Berapa kali Anda menyerah bahkan sebelum memulai, bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena keraguan melukiskan masa depan sebagai ruangan yang penuh penghinaan. Pertanyaan-pertanyaan melumpuhkan ini muncul di semua kelas sosial, di semua tingkat pengetahuan. Itu tidak eksklusif bagi mereka yang memiliki lebih sedikit. Itu adalah kondisi manusia ketika pikiran selaras dengan ketakutan. Saya ingat sebuah episode yang hampir menghancurkan saya. Saya berada di rapat, di pelatihan, di pertemuan di mana ide-ide lahir dan peluang muncul, dan saya tetap diam. Saya lebih memilih untuk tidak bertanya, tidak menampakkan diri, karena keraguan berbisik bahwa saya akan terlihat bodoh. Namun, kebenaran terungkap menjadi pahit. Dengan tetap diam, saya kehilangan undangan, kehilangan keyakinan, dan membiarkan pintu tertutup bahkan tanpa sempat mengetuknya. Perasaan melihat orang lain merebut apa yang seharusnya bisa saya kejar mengikis harga diri saya. Itu adalah pelajaran yang mahal. Keraguan tidak melindungi, ia memiskinkan. Ketika saya akhirnya mulai bertanya, bahkan sambil gemetar, saya mulai terlihat. Ketika saya mulai menawarkan, bahkan dengan ketakutan akan penolakan, saya mulai menerima. Tindakan mengurangi keraguan. Setiap konfirmasi kecil membangun bukti melawan skeptis internal. Sains mengkonfirmasi apa yang diajarkan pengalaman kepada saya. Ketakutan dan keraguan dapat dikurangi melalui paparan yang disengaja dan berulang. Bukan melalui tindakan heroik, melainkan melalui langkah-langkah terprogram yang membawa tubuh bersentuhan dengan apa yang otak yakini berbahaya. Terapi paparan menunjukkan bahwa menghadapi apa yang menakutkan Anda secara aman dan berulang adalah salah satu cara paling efektif untuk memadamkan respons ketakutan dan menciptakan pola respons baru. Ini berarti keraguan dapat didesensitisasi. Anda berlatih tindakan kecil yang terasa tidak nyaman, hingga ketidaknyamanan itu kehilangan bobotnya dan tindakan tersebut menjadi alami. Ini bukan sihir, ini adalah latihan. Sekarang perhatikan. Kebanyakan orang mengacaukan kehati-hatian dengan keraguan. Kehati-hatian bertanya, apa risiko nyatanya? Dan bertindak dengan perencanaan. Keraguan hanya mengatakan, bagaimana jika ini salah? Dan melumpuhkan. Ada juga perangkap ekonomi yang dikenal sebagai loss aversion, keengganan rugi. Kita merasakan sakit kehilangan lebih intens daripada kegembiraan menang. Dan keraguan memanfaatkan hal ini. Ketika Anda melebih-lebihkan kemungkinan kerugian dan meremehkan keuntungan yang masuk akal, Anda akhirnya memilih tidak bertindak sebagai keamanan. Itu adalah ilusi. Tidak bertindak juga ada harganya. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak yang sudah Anda rugi karena tidak mengambil risiko? Berapa banyak nilai yang telah Anda tinggalkan karena takut akan kemunduran? Jadi, bagaimana Anda membebaskan diri secara praktis dan langsung? Pertama,
Akui dan tuliskan keraguan persis seperti yang muncul. Jangan menyapunya di bawah karpet. Paparkan di atas kertas. Lalu pecah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diuji. Jika saya gagal, apa konsekuensi terburuk selama 30 hari? Bisakah saya mengatasinya? Apa yang saya pelajari? Selanjutnya, rancang tindakan pembuktian, sesuatu yang membutuhkan waktu kurang dari 24 jam dan menguji hipotesis Anda. Jika ketakutan Anda adalah berbicara di depan umum, tawarkan diri untuk berbicara selama 5 menit dalam sebuah rapat. Jika ketakutan itu adalah bertanya kepada klien, tulis proposal singkat dan kirimkan. Jika ketakutan itu adalah mengambil risiko investasi kecil, mulailah dengan sejumlah dana yang Anda siap rugi sebagai biaya pembelajaran. Skala tindakan tersebut harus cukup kecil agar bisa dilakukan, namun cukup besar agar bermakna. Pengulangan terstruktur dari pendekatan ini menghasilkan perubahan nyata yang terukur. Izinkan saya bersikap praktis dengan sebuah protokol yang telah saya gunakan dan terbukti efektif. Pilih tindakan kecil yang menyebabkan ketidaknyamanan sedang, tingkat 4 hingga 5 pada skala 0 hingga 10. Lakukan tindakan ini 3 kali pada minggu pertama, 5 kali pada minggu kedua, dan catat baik reaksi emosional Anda maupun hasil praktisnya. Evaluasi mingguan. Apa yang telah berubah dalam perasaan Anda? Apa yang telah berubah dalam hal peluang? Dan pada akhir 30 hari, bandingkan ketakutan yang Anda rasakan di awal dengan ketakutan Anda saat ini. Perbedaannya adalah bukti hidup bahwa keraguan telah kehilangan kekuatannya. Protokol ini menggabungkan prinsip-prinsip paparan, neuroplastisitas, dan eksperimen mikro ilmu pengetahuan yang diterapkan pada kehidupan nyata. Saya juga ingin Anda melihat contoh-contoh nyata agar Anda tidak salah mengira teori dengan fantasi. Ada pemimpin, pengusaha, dan seniman yang telah mengakui bahwa titik balik datang ketika mereka mulai bertindak meskipun ada ketakutan. Bukan ketika ketakutan itu sendiri menghilang, dan ada kisah-kisah terkenal tentang orang-orang yang menyaksikan peluang terlewatkan karena mereka terjebak dalam jebakan bagaimana jika. Saya di sini bukan untuk menghakimi, saya di sini untuk membuktikan bahwa perbedaan antara mereka yang makmur dan mereka yang meratap seringkali bermuara pada pola sederhana. Bertindak dengan melakukan pembuktian-pembuktian kecil, bahkan saat masih merasa takut. Kisah-kisah ini bukan pengecualian, itu adalah pelajaran tentang bagaimana pikiran merespons gerakan. Akhirnya sebuah tantangan langsung. Selama 2 minggu ke depan, pilih keraguan yang melumpuhkan Anda dan ubah menjadi eksperimen 14 hari, tindakan mikro harian dengan hasil yang dicatat. Jika keraguan itu adalah saya tidak tahu cara menjual, buat satu penawaran setiap hari. Jika itu adalah saya takut berani tampil, publikasikan satu ide setiap hari. Jika Anda melakukan ini, bahkan dengan kegagalan, Anda akan memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang tetap terjebak dalam bagaimana jika, data nyata, bukti nyata, dan kumpulan pengalaman baru yang membongkar keraguan. Keraguan akan melawan sampai Anda memberikan bukti yang berlawanan. Tawarkan bukti padanya. Bertindaklah. Apa yang benar-benar mengubah hidup bukanlah seberapa banyak yang Anda tahu, atau berapa banyak kali Anda telah mencoba. Itu adalah saat Anda memutuskan untuk bertindak, bahkan ketika takut. Ketika Anda mengambil satu langkah, bahkan satu langkah kecil, alam semesta menata ulang di sekitar Anda. Keraguan kehilangan kekuatannya, pikiran Anda selaras, dan semuanya mulai mengalir. Ini adalah rahasia paling tersembunyi dari 1%. Mereka tidak menunggu untuk merasa siap, mereka menciptakan kondisi kesiapan dengan bertindak. Dan itulah persisnya yang ingin Anda bawa mulai sekarang.
Tidak ada kekurangan kemampuan dalam diri Anda, hanya kekurangan keputusan. Bertindaklah hari ini, satu gestur, satu pilihan, satu gerakan. Karena begitulah realitas Anda mulai berubah. Sekarang, video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda lebih jauh dalam perjalanan ini. Ini adalah langkah Anda berikutnya untuk mendaki satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, untuk menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya.